adik-adik mondar-mandir, garuk-garuk. Mukanya galau nggak karuanan. Kenapa? Aku nih Ma, besok tuh aku mau ulangan. Terus? Aku nih udah belajar, udah latihan soal, Mm-mm. semua udah hafal di otak. Terus? Tapi aku takut kalau misalnya besok aku nggak bisa kerjain ulangannya. Nanti ulangannya susah, terus aku nggak bisa kerjain, terus aku nggak naik kelas. Gimana dong? Itu namanya khawatir. Khawatir yang berlebihan. Itu tidak baik. Kan kita punya Tuhan Yesus. Yang penting udah belajar kan? Udah sih. Nah, kalau udah belajar, sekarang kamu harus berserah kepada Tuhan. Kamu doa nggak? Belum sih, belum berdoa nih. Nah, kalau gitu kita berdoa supaya kamu tenang karena ada Tuhan Yesus. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan Yesus karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang baik. Tuhan yang baik. Jadi jangan khawatir nih, sama seperti tema kita minggu ini adik-adik. Di sekolah minggu. Yuk kita nonton sama-sama ya, supaya kita bisa lebih mengerti gimana sih cara mengatasi khawatir kita. Ya, yuk selamat menyaksikan adik-adik. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Halo adik-adik, setelah kita bernyanyi-nyanyi, ayo sekarang kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Ayo kita berdoa dulu ya sayang. Ayo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang cerah ini kembali anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berilah kami supaya dapat mendengarkan firman dengan baik dan dapat melaksanakan. Singkirkan segala penghalang untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, biarlah kami semua tidak ada rasa cemas atau khawatir, sehingga kami hari lepas hari kami selalu berserah padamu. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga kami dapat menjalankan tugas-tugas dari sekolah minggu dan tugas-tugas dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan berkati. Hai adik-adik. Wah, selamat pagi semuanya. Udah pada semangat kan ya? Udah dong, kan tadi udah nyanyi bareng, udah mulai biar hari ini dengan doa juga ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum hari ini kita lihat apa sih isi kitab suci, Kakak Stella mau kasih lihat suatu video buat adik-adik. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih videonya?
ya adik-adik. Gimana? Adik-adik itu di sini masih ada yang seperti Pak Oki nggak? Khawatir, semua dikhawatirin. Sampai mau melakukan sesuatu juga nggak bisa. Udah keburu khawatir duluan. Misalnya adik-adik mau ujian. Terus adik-adik khawatir. Aduh, aku belajar nggak ya? Tapi nanti kalau belajar aku takut nanti yang aku pelajarin nggak keluar di ujian. Terus akhirnya adik-adik nggak belajar. Nah, besoknya sama aja ya. Adik-adik nggak bisa ngerjain apapun juga. Nggak panen nanti hasilnya. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah, kan nggak khawatir ya kan, karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi katanya kita harus berdoa, berserah aja, jangan terlalu khawatir. Tapi kalau kita udah nggak khawatir, terus kita udah berdoa nih, adik-adik juga jangan terus jadi nggak belajar ya. Ya udah, Tuhan pasti kasih aku nilai bagus kan aku udah berdoa. Nah, itu gimana juga ya, sama-sama nggak belajar. Jadi adik-adik tetap harus berusaha melakukan sesuatu. Tapi sambil melakukan sesuatu itu adik-adik berserah sama Tuhan, berdoa, ya Tuhan nih saya mau belajar, semoga saya bisa belajar dengan baik, terus bisa dapat mengerjakan soal ujiannya juga dengan baik besoknya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi semua itu harus ada usaha dan berdoa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita mau lihat apa sih kata Alkitab. Yuk kita lihat sama-sama bareng Kak Gilang. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya adik-adik. Nah sekarang kita saatnya untuk mendengarkan kisah Alkitab ya adik-adik. Video yang akan kita tonton sebentar lagi adalah menceritakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus meredakan angin. Dan laut, angin, semua tunduk kepada Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Yuk kita saksin sama-sama ya adik-adik. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama nonton ya tadi videonya. Video yang mengisahkan bagaimana tadi Tuhan Yesus meredakan angin di tengah laut. Nah, ketika angin atau kayak badai itu datang di tengah laut, mengguncang kapal yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga, murid-muridnya pada ketakutan ya adik-adik. Pada ketakutan, pada pegangan tiang. Mereka khawatir kapal itu penuh dengan air, lalu tenggelam, lalu mereka takut jatuh ke dalam laut itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik ketika angin badai sedang menaungi mereka? Iya, Tuhan Yesus sedang tertidur di kapal itu. Dan salah satu murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus dan berbicara apa? Tuhan, tidakkah kau peduli pada kami? Lalu Tuhan Yesus bangun, seketika meredakan angin badai itu, dan angin badai reda, langsung reda. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, apa adik-adik? Mengapa engkau tidak percaya gitu? Nah, adik-adik, dari kisah ini, kadang-kadang kalau kita lagi merasa ketakutan, atau kita lagi merasa melakukan kesalahan atau lagi ada masalah, kadang-kadang kita merasa takut ya adik-adik, merasa kalau Tuhan Yesus nggak bantu kita, merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, merasa kita sendirian. Tapi adik-adik, melalui ayat Alkitab ini, bacaan Alkitab dan video yang tadi kita sudah tonton, kita mau diajarkan dan diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita sekalipun, sebentar pun, sedetik pun. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan Yesus menolong kita, anak-anaknya, di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan adik-adik. Bukan di waktunya kita, tapi ketika Tuhan merasa waktunya tepat untuk menolong kita, Tuhan akan menolong kita. Tapi yang Tuhan minta adalah, apa yang katanya tadi di video? Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mau bilang, video ini, kisah Alkitab ini mengajarkan kita bagaimanapun masalah kita, misalnya kita lagi sedih, kita lagi ada masalah, keluarga kita lagi tertimpa masalah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan merasa sendirian, jangan merasa Tuhan tidak peduli, karena Tuhan selalu berserta kita dan Tuhan pasti akan menolong kita. Yuk adik-adik, jangan pernah merasa takut ya, jangan pernah merasa sendirian, karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, demikian adik-adik video dan penjelasan dari kakak Gilang. Semoga adik-adik semua bisa mengerti ya. Dan adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Jangan takut pada apapun, apapun.
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini, Kakak akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan Santa Louise de Marillac, Santa Pelindung Pekerja Sosial. Louise lahir di Prancis pada tahun 1591. Ibunya meninggal dunia ketika Louise berumur 3 tahun. Kemudian ayahnya menikah lagi, tapi ibu tirinya sama sekali tidak mempedulikan Louise. Louise dititipkan pada sebuah asrama putri milik suster-suster. Sejak saat itu, Louise memiliki keinginan untuk menjadi biarawati. Pada umur 22 tahun, Louise menikah dan mempunyai 1 anak laki-laki. Keluarganya penuh kesulitan, dan Louise khawatir kalau kesulitan itu akan membawanya menjauh dari Tuhan. Louise berusaha untuk rajin beramal, berdoa, dan membantu orang-orang yang kesusahan supaya ia tidak menjauh dari Tuhan. Tuhan menjawab kekhawatiran Louise dengan memberikan penglihatan padanya bahwa di masa mendatang, Louise akan melayani Tuhan sebagai seorang biarawati yang mengabdi pada kaum miskin. Hal itu menjadi kenyataan. Setelah suaminya meninggal dunia, Louise bertemu dengan Santo Vincentius Apollo dan ditugaskan untuk beraksi amal kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Louise kemudian menjadi pembina sebuah tarekat atau perkumpulan suster-suster bernama Tarekat Putri-Putri Kasih. Mereka mengabdikan diri secara khusus kepada orang-orang sakit. Sebelum meninggal dunia, Louise berpesan kepada para susternya agar selalu bermurah hati dan penuh cinta kepada yang miskin dan pengemis, karena Kristus tampak paling nyata dalam diri mereka. Adik-adik, ayo mencontoh Santa Louise de Marillac yang mau berpegang kepada Tuhan ketika ia merasa khawatir dan berusaha untuk selalu mendekat pada Tuhan lewat pelayanan kepada orang-orang yang kesulitan. Sampai jumpa di kisah Santo-Santa lainnya. Dadah! Adik-adik, sama Bunda Suci lagi ya. Adik-adik, tadi kalian udah dengar kan kakak bilang cerita tentang firman Tuhan tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, Bunda Suci mau buat perumpamaan ya. Nah, air ini melambangkan hidup kita ya. Nah, kalau buku putih ini melambangkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan minyak ini melambangkan Yesus ya. Coba air ini hidup kita. Akhirnya hidup kita lagi tenang-tenang, terus datang masalah. Misalnya apa aja sih masalahnya? Wah, berantem sama teman ya. Coba lihat apa yang terjadi. Berantem sama teman, ribut sama mama sama papa. Wah, kesel kan, hatinya galau, kesel, marah-marah. Tuh lihat tuh, badai terjadi di dalam hidup kita adik-adik. Nah, saat itu yang kita perlukan adalah kita duduk tenang, berdoa minta Tuhan Yesus bantu. Apa yang terjadi adik-adik? Badainya berhenti. Lihat, tadi buinya sudah mereda ya. Pelan-pelan akan mereda. Nah, adik-adik, sama seperti kita, saat kita lagi ada masalah ya, jangan kalian lari kemana-mana, tapi lari ke Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan Yesus yang bantu meredakan masalah yang ada di dalam hatimu, seperti Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau buat kreativitas ya. Yuk kita buat sama-sama ya adik-adik ya. Halo semuanya, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil kertas warna putih dan lipat bagian atasnya sedikit seperti ini. Lalu warnain lipatan bagian atas menggunakan pensil warna biru. Lalu bikin bentuk awan seperti ini dan matahari untuk di bagian atasnya biar kelihatan seperti langit.
Lalu ditempel menggunakan lem atau double tip seperti ini. Lalu untuk baliknya kita akan membuat awan berwarna abu-abu seperti ini. Lalu ditempel menggunakan lem atau double tip. Lalu buat bentuk petir seperti ini dari kertas origami warna kuning, lalu ditempel di daerah dekat awannya seperti ini. Nah, lalu kita membuat bentuk lautnya dari kertas origami atau kertas buffalo berwarna biru. Nah, lalu ditempelnya ini menggunakan staples dan di stapler bagian kanan dan kirinya aja. Lalu ambil stik es krim atau lidi atau sedotan seperti ini, terus buat segitiga dan ditempel di bagian ujung paling atas. Lalu buat bentuk seperti ini dari kertas origami lagi dan ditempel di lidinya lagi agar terlihat seperti bentuk perahu. Nah, udah jadi deh kreativitas kita. Jadi, perahunya ini kita ambil dan kita masukin di sela-sela laut dan kertas warna putih dasarnya tadi. Wah, bagus sekali hasil kreativitasnya ya teman-teman. Terima kasih Lauren. Ayo adik-adik ditunggu ya hasil kreativitas kalian. Sampai jumpa minggu depan. Kita siapkan hati yuk adik-adik untuk doa penutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih karena kami dapat mengikuti Bia Online pada hari ini dengan baik. Dapat mendengarkan cerita-cerita dan ajaran-ajaran-Mu. Semoga kami selalu ingat ya Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam kesulitan, meskipun ada angin ribut di dalam kehidupan kami ingat kalau Engkau selalu beserta kami, sehingga kami dapat dengan tenang menghadapi semuanya dan percaya bahwa semua akan baik adanya. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati semuanya supaya berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sekarang udah senang nih. Iya dong, kan aku udah belajar, aku udah usaha, terus aku udah doa juga. Jadi sekarang aku yakin kalau besok ulangannya aku pasti bisa. Nilaiku pasti bagus, terus aku pasti naik kelas. Nah, begitu. Itu baru benar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kan baik, ya kan? Bersama Tuhan kan kita pasti bisa.
nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Setelah ini ada lagu Bersama Tuhan Kita Bisa. Sama-sama ya, kita semangat ya. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.